Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Hanya satu pesan dari beliau Ibu Bupati Tegal, bahwa di bulan Agustus ini pemerintah Kabupaten Tegal sedang melaksanakan program atau kegiatan Gebyar Posyandu yang dibarengkan dengan bulan imunisasi anak nasional. Mungkin ibu-ibu yang punya balita sudah mengetahui. Mungkin itu saja pesan singkat saya mewakili beliau Bupati Tegal, dan mudah-mudahan mohon untuk bisa dipahami dan dimengerti serta dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala kutbil anbiya'i wal awliya, imami ahli safai wal wafa, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad khairid dawa min kulli saqamin wada rahmatan wa shifa, wa ala alihin nujaba wa ashabihil fudala wa ulama'ihil kurama ma damatil ardu was sama, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau peringatan tahun baru Hijriah diisi dengan pembacaan maulid sangat pas sekali, karena niku berkaitan. Sejarah Mahalul Qiyam pertama pada saat peringatan, pada saat penyambutan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nalika Kanjeng Nabi hijrah, sederengipun kula cerita hijrah, Kanjeng Nabi diutus dening Allah Ta'ala kepada kaum Quraisy, turun di tengah-tengah kaum Quraisy. Tapi risalah Islam kagem seluruh umat manusia. Yang pertama kali berhadapan dengan Nabi, berhadapan dengan Al-Quran, yaitu kaum Quraisy, yang sering kita sebut sebagai kaum jahiliyah. Apa rahasianya? Kanjeng Nabi lahir dan diutus di tengah-tengah kaum Quraisy. Sering kula jenengan mireng kalau kaum Quraisy saat itu kaum jahiliyah. Makna jahiliyahnya bodoh, tidak berperadaban, napa mboten? Kalau saya mungkin punya makna yang berbeda. Kaum Quraisy yang dihadapi Nabi berarti kaum yang pertama kali berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau yang dihadapi niku tiyang bodoh, apa mungkin kira-kira Quran berhadapan dengan tiyang bodoh? Padahal di Al-Quran sudah bicara soal matematika modern.
yaitu masalah bab zakat kalih bab warisan, mawarith. Yang pertama kali ketemu dengan Al-Quran berarti kaum Quraisy. Sementara budaya matematika yang dianggap punya budaya paling tinggi yaitu Romawi. Romawi ngagem angka Romawi, Bu nggih. Sing tahu sekolah yang rang angkanya F apa V, X dan sebagainya. Saya mau tanya, kira-kira kalau nulis 2,5% pakai angka Romawi sakit betul? Rubu'ul usur, 1/4-nya 1/10, kalau ditulis pakai angka Romawi bisa nggak kira-kira? Nah, itu sudah bicara soal zakat. Belum lagi warisan, mawarith. Berarti kaum Quraisy saat itu sudah punya ilmu matematika modern. Karena diajak ngomong oleh Al-Quran dengan bahasa matematika modern. Andaikan kaum Quraisy tidak punya modal ilmu matematika modern, sing salah sing ngejak ngomong. Umpama jenengan menyodorkan pelajaran S1 kepada anak-anak SD, paham nggak anak-anak SD? Hah? Anak-anak SD dikasih pelajaran S1, paham mboten kira-kira? Sing salah sing ngajarke apa bocah? Saya ngajar. Nah, berarti saat itu kaum Quraisy sudah tahu soal ilmu matematika modern. Karena sudah diajak bicara soal hukum mawarith sama hukum zakat. Itu bukti. Sementara dunia mengenal peradaban modern yang ada di Eropa dimulai dari Romawi piyambak, angka matematika, angka huruf angkanya masih manual, tidak bisa nulis rubu'ul utsur, 1/4-nya 1/10 atau 2,5%, betul sakit. Yang kedua, ilmu astronomi sampai hari ini 2022 kemarin Idul Adha masih banyak yang bingung ketika terjadi perbedaan itsbatul hilal antara Indonesia sama Makkah. Wah, puasa Arafah itu harus pas dengan Yaumul Arafah di Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat awam sekali masyarakat kita dengan ilmu astronomi. Padahal tiang-tiang Quraisy 14 abad yang silam sudah diajak ngomong pakai ilmu astronomi. Kanjeng Nabi ngendika sumu liru'yatih waftiru liru'yatih, itu astronomi. Tanpa ilmu astronomi, orang-orang Arab Quraisy tidak bisa melintasi gurun pasir, tidak bisa naik kapal pelayaran dan sebagainya, butuh ilmu astronomi. Juga tidak bisa menentukan hilal karena penentuannya pakai astronomi. Yang ketiga, Al-Quran sudah ngajak bicara orang-orang Quraisy saat itu soal mode berpakaian. Nopo contoh nih, pakaian wong lanang wong wadon beda potongan nih. Nah, itu berarti mode. Berarti yang diajak ngomong sudah maju dalam bab industri. Tidak cuma mode berpakaian, sampai bahan bakunya dibahas. Al-Quran sudah bicara soal sutra dan seterusnya. Ini sudah bahan baku. Berarti orang-orang Quraisy saat itu sudah berperadaban maju dalam hal industri. Jahiliyahnya di mana? Jahiliyahnya fil aqidah was syariah, dalam bab akidah dan syariat. Itu jahiliyahnya. Kalau peradabannya maju, Nabi pernah mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Berarti bangsa Arab, bangsa Quraisy saat niku
sudah mempunyai hubungan diplomatis dengan orang-orang Cina jauh sebelum Nabi lahir. Buktinya ada sutra, ada kertas di sana. Itu semua sumbernya dari Cina. Di lain waktu terbongkar bukti-bukti sudah ada jalur sutra dari yang menghubungkan Jazirah Arab sampai ke negeri Cina. Berarti sudah mempunyai peradaban yang maju. Jahiliyahnya dalam akidah, jahiliyahnya dalam syariat. Nah, yang keempat, mereka dikenal sebagai bangsa yang ummi, bangsa yang sebagian besar tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy mengandalkan kecerdasan akal. Dados yang namanya nasab niku apal mereka. Yang namanya nadhom, syair, sampai ribuan syair apal. Karena punya tradisi menghafal dan cepat dalam hafalan, sehingga ketika Al-Quran turun, mereka masuk Islam, menjadi sahabat. Cuma tidak berapa lama ditunggoni Kanjeng Nabi, sebagian besar sahabat rata-rata hafal Quran karena punya tradisi menghafal turun-menurun, cerdas-cerdas. Dan luar biasanya semua tertulis. Sebagian memang tidak suka menulis, tapi sebagian lagi teliti dalam penulisan. Bayang-bayang ke Pak, kalau Islam turunnya di mriki pundi Grobok Kulon. Coba kalau Islam turunnya ke Grobok Kulon. Kalau turunnya di Kabupaten Tegal, mungkin 300 tahun berikutnya, 500 tahun, apalagi 1400 tahun. Sekarang mungkin tinggal legenda, tinggal cerita. Contoh, contoh di Tegal, Kabupaten Tegal ada Ki Gede Sebayu. Di Kabupaten Tegal ada Mbah Purbaya, dan seterusnya dan seterusnya. Mana ceritanya, mana sejarahnya? Isinya mau cari-cari tok. Catatannya mana? Hampir tidak ada. Tapi para sahabat yang katanya asalnya jahiliyah itu, sejarah Nabi lengkap, hadis lengkap. Kulo jenengan sering baca manakib, cuman sayangnya kok ceritanya karomah tok. Coba kita pikir, manakib 900 tahun yang lalu, manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani 900 tahun yang lalu, kok bisa sampai sekarang catatannya lengkap. Syekh Abdul Qadir Jilani bapaknya siapa? Bin Abi Soleh Musa Jangki Tausat, bin sampai Abdullah Al-Mahdi bin Hasanil Muthanna bin Hasan Nisibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat ibunya, wa amma ummuhu fayasrifah Fatimah bin Abdullah bin Tahir bin Kamaluddin Isa bin Muhammadil Jawad bin Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammadil Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i 1000 sekian tahun yang lalu. Imam Syafi'i 1100 tahun yang lalu. Asmane Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdu Manaf. Wa amma ummuhu faya Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Mahdi bin Hasanil Muthanna bin Hasani Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tercatat. Ayo mriki sing apal nasabe Ki Said sinten? Padahal di Holi tiap tahun. Syekh Armia
Niki gerobak kulon. Hah? Nggih. Ayo sing ngertos riwayat sesepuh mriki sinten? Biyen sing babat desa mriki waline sinten, sejarah pripun? Andekan Kanjeng Nabi turun ten mriki mungkin hilang catatannya. Isine jari tok. Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nggih. Pada tahun hidup pada abad 17 niku ngendika ngeten, syafaati tabluhu ila Sapuro, syafaatku akan sampai ke daerah Sapuro. Muridnya nulis Pak, andekan nggak ditulis, tulisan itu hilang, orang titik keramat akhirnya. Setelah ditulis, ini Sapuro itu nama apa? Habib Umar bin Abdurrahman, beliau hidup di daerah Khuraidah, daerah Yaman. Daerah Pudi. 200 tahun berikutnya orang Yaman baru tahu. Makolahnya Habib Umar ini ternyata yang dimaksud adalah salah satu di antara keturunannya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dari sana, dari Hijran datang masuk Indonesia sampai akhirnya dakwah di Pekalongan, dimakamkan di Sapuro. Jebule syafaati tablu ila Sapuro, yang dimaksud adalah kuburan Sapuro di kota Pekalongan. Catatan itu 250 tahun baru ketahuan. Bayangkan kalau yang mendengarkan makolahnya beliau saat itu mboten nyatet, tidak dirawat turun-temurun, hilang itu catatan. Sehingga karomahnya tidak kelihatan. Dudi. Bangsa Arab, tiang-tiang Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya, soal catat mencatat nasab, catat mencatat sanad terawat sekali. Dan itu jadi kebanggaan kita. Alhamdulillah, agama Islam niki satu-satunya agama yang literasinya komplit. Pun sampune saking Mekah, saat niku keadaan sangat mendesak, sehingga kaum muslimin yang pertama hijrah Ethiopia, Al-Habsyi, ketemu seorang raja yang bijaksana, asmanipun Raja Najasyi. Ada peristiwa mereka. Salah satu kaum muslimin yang hijrah ke sana namanya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Hijrah ke mereka, kemudian suaminya meninggal. Ummu Habibah akhirnya digarwa dengan Kanjeng Nabi. Cuman yang mengakitkan dan walinya adalah Raja Najasyi. Jadi Kanjeng Nabi ten Madinah, Ummu Habibah di sana diakitkan oleh Raja Najasyi kalih Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Raja Najasyi niki Muslim di tangan Imam Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, bin Abi Thalib, adik Sayyidina Ali. Boten sempat ketemu Kanjeng Nabi, tapi ketika wafat disolatkan gaib di Masjid Nabawi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berkali-kali mencoba hijrah, terus kemudian perintah terakhir hijrah ke kota Madinah. Nah, hijrah ke kota Madinah niki Kanjeng Nabi boten SMS, boten WA, boten telepon, boten pesen kalian tiap Madinah. Nanti kalau aku sampai kota Madinah disambut dengan marhaban. Kanjeng Nabi boten pesan, tidak perintah. Tapi begitu Kanjeng Nabi sampai kota Madinah, Masjid Quba waktu itu, orang-orang Madinah kaum Ansor nyambut. Saking senenge, semua berdiri, semua yang bawa terbang hadroh, yang kendang, yang ember segala macam, pelapah kurma. Salah satu yang ahli syair dan suaranya bagus, wa angsyada, dia kemudian melantunkan syairnya. Syair niku karya mereka, bukan karya Nabi. Tola al badru alaina min
min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi rame. Itu tidak diperintah oleh Rasulullah. Oke, tidak ada perintah dari Rasulullah, tapi Rasulullah disuguhi seperti itu. Syairnya pun yang nyusun adalah sahabat, bukan karya Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, Nabi disuguhi begitu, bagaimana sikap beliau? Ternyata Nabi disuguhi mahalul qiyam, disuguhi marhaban, disuguhi tol al-badru, fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mesem. Waradhiya anhum, kanjeng Nabi suka, kanjeng Nabi ridho. Lah, tidak perintah tapi kanjeng Nabi suka, dalam ilmu hadis namanya takririyah. Berarti mahalul qiyam nggih ngadeg marhaban hukume sunnah takririyah. Berarti mau syair ngalem-ngalem kanjeng Nabi hukume sunnah takririyah. Berarti mau syair diiringi terbang hadroh hukume sunnah takririyah. Nah, di lain waktu ketika Rasulullah sudah wafat, zaman sahabat pun telah sabun habis, kalau tidak dibikin buku sejarah Nabi, suwi-suwi nanti kelangan obor. Nah, mulai ulama nyusun kitab-kitab maulid. Nah, kitab maulid disusun jauh setelah kanjeng Nabi wafat. Apalagi Simtu Duror, niku paling-paling usianya 150 tahun yang silam. Nah, berarti maca Simtu Duror, maca berjanji, tiba burdah sunnah takririyah. Paham nggih? Nah, terus wonten sing matur nalikane mahalul qiyam terus ruhe kanjeng Nabi rawuh, nggih mboten? Wonten sing matur ngeten. Dalile napa? Lho saat ini kalau di sini mahalul qiyam, di masjid sebelah mahalul qiyam, di mushola sana mahalul qiyam, dalam waktu yang sama kanjeng Nabi ini rawuhe ten pundi? Ya wau jenengan sik marhaban, ya Nabi salam alaika. Ternyata di masjid sana marhaban, marhaban, marhaban semua. Apalagi kalau malamnya malam Senin, malam Jumat, semua marhaban. Kanjeng Nabi ini rawuhe ten pundi? Jawabannya, kanjeng Nabi ruh, kanjeng Nabi rawuh. Jawabannya satu. Kalau pakai nakel, dalil, kula panjenengan nek tahiyat maos assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku perintah sinten? Salat maos assalamu alaika ayyuhan nabi, tahiyat perintah sinten? Perintah Gusti Allah, nggih. Nah, saya mau tanya, assalamu alaika niki salam nggih, ngagene dhamir mukhatab hadir. Kangge wong sing berhadapan-hadapan. Salate temriki, kanjeng Nabi ini ten Madinah terus seda, sudah wafat. Kok tetap pakai assalamu alaika? Pas gak itu? Secara bahasa mestinya tidak pas, Pak. Kok ngagine assalamu alaika? Kanjeng Nabi ini aduh, kanjeng Nabi ini mboten ketinggal. Mestinya dhamire ghaib. Assalamu alaihi, bukan alaika. Nah, berarti salah secara bahasa. Tapi ini perintah dari Rasul, perintah saking Allah Ta'ala. Kira-kira perintah kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah mungkin salah betul? Mungkin salah betul? Mukhal salah, tidak mungkin salah. Terus benang merahnya bagaimana? Berarti nek ana wong maca salam dan selawat kali kanjeng Nabi, nggih, niku ruhe kanjeng Nabi dipun rawuhake seakan-akan berhadapan-hadapan kali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing perintah Gusti Allah. Bisa nggak kira-kira? Sakit nggih? Nah, berarti perintah dari Allah, berarti kesimpulannya karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada salam selawat. Kalau orang baca selawat dan salam, ruhnya dekat, wa yattasilu ruhul musolli,
alaihi bi. Ruhnya nyambung kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas dengan hadis ana indama yusolli alayya, aku nang sandingi wong sing baca selawat kepadaku. Nggih. Atas dasar itu berarti kalau kita baca selawat apalagi mahalul qiyam, insya Allah ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rawuh. Maka kalau ingin dekat kali Kanjeng Nabi, sering-sering baca selawat kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah mahalul qiyam. Maka kalau memperingati Muharram dengan selawat, dengan simtuduror, dengan bacaan maulid, pas sekali. Mohon maaf karena ada penceramah kedua. Oke, saya cukup sampai di sini. Saya menyampaikan salam dari gurunda saya, Syekhina Murabbirugina Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau tidak bisa rawuh pada malam hari ini. Salam dari beliau. Beliau masih di Tegal, di Jakarta. Mungkin rencana malam ini baru perjalanan pulang karena ada acara kenegaraan, sehingga saya termasuk tamu Jogja, tamu yang dijujuk saja. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratal muhtaramin ingkang kaula mulyakaken, para habaib, para alim ulama, para asatid, khususipun panjenengan Kyai Haji Hanifan Nusuk, panjenengan Al Habib Isa, Al Habib Ja'far, panjenengan Kyai Haji Ali Hufron, Kyai Haji Bahroni, Kyai Haji Abdul Aziz, Kyai Haji Amani, Kyai lintu ingkang boten kasebat setunggal boten ngirangi hormat kula dumateng para kyai, para habaib dan para hadirin hadirat, wong gering wong gembrot. Ayo sarung dicincing ben ora lorot. Iya. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dalu niki kula memperingati sing arane Khaul Akbar dalam rangka Khaul ke-1 beliau Bapak Haji Bun Nasor. Sekarang para bapak, para ibu, banyak muncul aliran-aliran yang mengatakan Khaul haram, maulidan atau mauludan, tahlilan haram. Makanya dalu niki sing mung seprapat jam tok soleh wisudan, orang mengudan tok ketenge wis ngelih. Nggih. Kula badhe jelasaken apa sih hikmah dan tujuannya khol. Khol niku kalau kita bagi ada dua macam. Yang pertama mengekholi ulama besar, mengekholi para aulia, ngekholi para wali-wali songo. Niku maksude nopo? Padahal yang nyong jenengan ngirim donga, yang kan wis dongane pirang-pirang, ganjare wis meber-meber. Kenapa perlu kita kholi? Kenapa perlu kita merayakan khaul para wali, para kiai, para sesepuh kita? Itu yang pertama, para bapak, para ibu. Yang nyong jenengan derek ngekholi para kiai, para wali, niku tujuan utama ngalap berkah. Sebab nopo? Ibaratnya banyu, ibaratnya gelas, niki para wali iki ganjaris lumeber. Hadiah-hadiah fatihah wis lumeber. Lah nyong panjenengan ki golet lumebere, golet trumpahane, golet apa jenenge turahane. Yang mana umumnya kalau wali-wali besar dibacakan sejarah, dibacakan riwayatnya, maka dengan tegas dikatakan wadkur hadisas solihina wasmahum wa bidzikrihim tatanazzalur ruhamatu. Ceritakanlah sejarah orang yang soleh, para wali, para kiai. Dengan mendengarkan cerita tersebut, maka rahmat Allah akan turun. Amin Allahumma. Niki lho sing digoleti kalau panjenengan menghadiri acara khol para kiai, para aulia. Sedangkan khol yang kedua,
ngekholi orang biasa, ngekholi wong tua kula panjenengan, ngekholi sesepuh kula panjenengan. Niki tujuane nopo? Dalile nopo? Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, ma minal mayyiti fil qabri mal mayyitu fil qabri ila kal ghariqil mutakhawwas yang tadiru da'watan talhaquhu min ibnihi wa akhihi wa sahdiqihi lahu fa idza lahiqathu kanat lahu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Tidak ada seorang yang mati di dalam kuburan kecuali bagaikan orang-orang yang tenggelam minta tolong. Yang mana mereka sedang menunggu apa? Menunggu doa dari anaknya, menunggu doa dari saudaranya, menunggu doa dari temannya. Tatkala mendapatkan doa, merasa senang, merasa baik daripada dunia dan seisinya. Ini tujuan kalau panjenengan ngekholi wong tuane. Sebab wong tuane kalau panjenengan sini kuburan ibaratnya loh kayak diri wong kelelep njaluk tulung. Lah panjenengan sebagai anak mestinya wajib untuk birrul walidin, wajib untuk menolong kepada kedua orang tua. Makanya anak nyong jenengan sebagai putra mengadakan khol ini adalah merupakan bukti birrul walidin. Ada salah sahabat tanya, ya Rasul, nyong we karo wong tuane gemien lagi wong tuane esi urip, nyong termasuk anak durhaka, anak sing wani karo wong tua, mungkin mati ini gara-gara nyong ya Rasul. Saiki wong tuane nyong wis mati, kira-kira nyong bisa ora mendapat ridhonya kedua orang tua? Padahal ridho Allah fi ridhol waliden wasutu wa bisuktil waliden. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung terhadap murkanya kedua orang tua. Yang nyong ora bisa mendapat ridho orang tua, berarti nyong bakal mlebu neraka. Hal yumkinu ayurdiyahuma ba'da wafatihima, kata sahabat. Jawab Rasul apa? Bala bisalah sati asya. Bisa. Walaupun jenengan waktu wong tuane urip orang yang durhaka, tapi setelah orang tuanya meninggal, jenengan bisa birrul walidin sehingga orang tua itu akan ridho terhadap kula panjenengan. Dengan apa? 3 cara niki sing perlu kula panjenengan perhatikan. Apa bae telu? Pertama, ayakunal walad sholihan li nafsihi li annahu la yakunu syai'un habba ilaihi min sholahihi. Sing pertama, rongna wong sing wani karo wong tuane wis mati, rongna dengarkan, pasang kupinge aja ndlongoh bae, rongna melek wis melek. Pertama, jadikanlah Anda orang yang soleh, yang solihah untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Sholatnya tambah kiyeng, jamaahnya tambah aktif, sholat malam tambah tambah kiyeng, sholat duha orang tahu tinggalan. Ketika anak berubah seperti itu, orang tuanya melihat oleh Allah diberikan kasaf, kalau anaknya kau lagi apa? Deleng anaknya seneng ngaji, deleng anaknya sholat jamaah, deleng anaknya bengi sholat tahajud, awan sholat duha, puasa Senin Kemis. Wong tuane senengnya pol-polan, tidak ada yang lain kecuali melihat anaknya menjadi anak yang soleh, sing akhirnya orang tua jadi ridho. Dumateng kula panjenengan, amin Allahumma. Mangane sholat sing kenteng, jamaah ditingkatkan, sholat tahajud ditingkatkan, yang bisa Senin Kemis puasa. Wong tuane bombong bunga, sing gemien ora seneng jadi seneng, sing gemien jengkele pol-polan mari kula panjenengan jadi bombonge pol-polan. Alhamdulillah. Yang nomor 2, wasil agribahuma wasdiqahuma. Nomor loro indah wong tuane kula panjenengan bombong, wong tuane kula panjenengan seneng, ayo sambung tali persaudaraan kedua orang tua. Lik-liknya kalau panjenengan sing adik kakangnya bapaknya, adik kakangnya ibunya, ayo kita sambung tali persaudaraan. Kita dadekna wong tuane bombong, dadekna wong tuane seneng, dadekna wong tuane bunga. Sing nomor 3, anak 3 para bapak, para ibu. Apa gue? Pertama, ayastaghfirullahuma. Jaluk nang ngapura. Nyenengan yen bar salat aja kelalen maca Rabbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani
Sohiro paling ora ping 7, paling ora jaloro 3. Setiap bar salat kula nglakoni yakin saestu. Paling ora ping 3 kaping 7 kadang kala ping 10. Rabbil fili wal warhamah wa rabbin syukur. Kowe termasuk supaya nyong jenengan mendapat ridhone wong tua loro. Yang kedua, wa ayatu walakum dongakna ya Allah, muga-muga wong tuanya kuburan-kuburane Padang, kuburane Jembar, dadosaken rodotan meriadil jinan ya Allah, ingkang akhiripun mlebu swargane panjenengan ya Allah ya Rabb. Dongakna kanggo wong tua loro. Sing nomor 3 napa? Wa ayatasaddaqu anhuma, sedekah kanggo wong tua loro. Makanya dalam ahli sunnah wal jamaah, anak istilah nelung dina, anak istilah pitung dina, anak istilah matang puluh dina, anak istilah nyatus dina, bahkan nyewu ya anak. Bahkan sekarang nge-calling wonten. Napa niki mboten enten dasare wonten. Dikira niki ajaran Yahuda Hindu duduk. Coba deleng teng kitab Fatawi, Al-Hawil Fatawi lil Imam Asyuyuti juz 2 halaman 198. Di situ dengan tegas, wa qala Umar bin Khattab as-shadaqatu ba'da dafnin, as-shadaqatu ba'da dafnin yabqa sawabu ila salasati ayam. Sedekah sawise ngubur jenazah. Sedekah sawise ngubur jenazah kan kadang-kadang wong mati kon mangan ya yen balik. Nggih napa mboten? Walaupun kono lawe biasanya tempe mekemek ya. Iya tempe bekembek ya, kadang anak tahune anak doge, mie terutama mesti anak. Iya. Kuwi dawuh sahabat Umar bin Khattab, as-shadaqatu ba'da dafni yabqa sawabu ila salasati ayam. Sedekah sawise mendem mayit itu pahalanya akan selalu mengalir sampai 3 hari. Terusannya wasodaqatu ba'da salasti ayam yabqa sawabu ila sab'ati ayam. Sedekah pada hari yang ketiga itu pahalanya nyampe pada hari yang ke-7. Nyampe pada hari yang ke-7, makanya anak istilah pitung dina. Terusannya sahabat Umar mengatakan as-shadaqatu ba'da sab'ati ayam yabqa sawabu ila khamsina wa isrina yauman. Sedekah tanggal 7 ya, pitung dina iki biasanya wong-wong kene pada biar apa ora ya? Biasanya pas tanggal 7 sing biasanya orang makan pada mangkat. Pada kayak dia tuh pada ya nenyong ya kue, dia bibitnya kene dia. Waktu biasa tuh paling 100 barang pitung dina anjuk 200. Padahal gawe ini diluwih 175 si kurang bae selawe ya. Harus kadung kurang sedulur-dulur julek gimana kowe mesti ngadon disit. Besok diganteni. Ini loh, sedekah ketika hari yang ke-7 kuwi ganjarnya sampai pada hari ke-25. Cuma kena langkah selamatan tanggal 25. Lah sedekah tanggal 25 as-shadaqatu ba'da khamsina wa isrin yabqa sawabu ila arba'ina yauman. Sedekah tanggal 25 kuwi ganjarnya sampai 40 hari. Wasodaqatu ba'da arba'in yabqa sawabu ila mi'ati ayam. Makanya anak nyatus. Sedekah pada 40 hari itu pahalanya nyampe pada hari yang ke-100. Makanya ngene anak istilahnya nyatus. Wasodaqatu ba'da mi'ati ayam yabqa sawabuha ila sanatin. Sedekah pada hari 100 wis ganjarannya nyampe pada 1 tahun. Wasodaqatu pada sanatin yabqa sawabuha ila alfi yaumin. Sedekah pada hari ke-100 kowe ganjaran sampai pada hari yang ke-1000. Iki lho dalile wonten dari langka. Wong NU, wong Nakhdin kowe walaupun apa yang dilakukan mesti ana dasare, mesti ana dalile. Ada sembarangan karo kiai NU. Jenengan buka kitab Al-Hawi. Ya Al-Hawil Fatawi
lil Imam Asyuyuti juz 2 halaman 198 menerangkan seperti itu, yaitu dawe siapa? Dawe sahabat Umar bin Khattab, ashabi kan nujum famanit tadetum ikhtadetum. Jadi Nabi mengatakan sahabatku ibaratnya kayak dene bintang, siapa sing melu, siapa sing nurut akan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin Allahumma. Mangane acara khol niku penting para bapak sebagai birrul walidain kepada kedua orang tua. Makanya di sisi lain mengatakan tarkud du'a lil walidain yudhayyikul ais alal walad. Ninggalaken donga, ora gelem donga kanggo wong tua loro, kuwe ndadekna rezekine rupek. Mangane panjenengan para bapak ibu kok rezekine seret rupek, ndek ora tau donga wong tua loro ndek. Yo yang aku ya. Gara-gara rezekine kangelan, kowe gara-gara sampean ora gelem dongakna wong tua loro, akhirnya rezekine seret. Rezekine kangelan, bolak-balik rugi. Ayo, saiki mulai setiap sholat dongaaken kedua orang tua, insya Allah rezekine lancar, rezekine luber. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Hikmah khol juga ini merupakan peringatan kula panjenengan. Kafabil mauti wa'idho. Cukuplah dengan kematian ini merupakan pitutur kangge kula panjenengan, merupakan nasihat kangge kula panjenengan. Wong kula panjenengan bakal matine kula panjenengan boten mangertos tanggal pira, bulan apa, tahun pira, pirang dina maning, pirang wulan maning, pirang tahun maning, boten ngertos. Tapi sing jelas kula panjenengan bakal wong urip iku, ayo terbang. Wong urip iku bakal mati, tekane mati ngaget-ngageti, tekane mati ora poyan ora permisi, mula urip ayo sing hati-hati, ayo sing hati-hati. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman, wa wafiqni amalan sholihan, ngerti ya? Wong nyong panjenengan kowe bakale nekani sing arep dina Selasa Kliwon, bakale dibungkus Selasa karo lawon. Yen eling kula panjenengan masalah kematian, insyaallah ini merupakan benteng kangge kula panjenengan untuk sebagai pengerem tingkah laku kula panjenengan. Panlakoni dosa iya ya bakal nyong mati, sebagai pegawai panlakoni korupsi eling iya ya bakal nyong lagi korupsi mati durung tobat. Bukan nyong panjenengan panlakoni maksiat eling karo mati, insyaallah dengan eling mati kula panjenengan ngerem kemaksiatane kula panjenengan. Amin Allahumma amin ya robbal. Makanya mati kowe wis ora ndeleng umur, bocah lahir ceprot mati ya pirang-pirang, umur 5 tahun mati ya pirang-pirang, bujang perawan ayu mati ya pirang, apa maning wis tua luwih gampang gampang matine. Cuma kadang-kala nyong panjenengan ora kerasa wis tua ya, ora kerasa, barang kerasa ya Allah. Jubule nyong wis uwanen. Ya kula kata uwanen iki mangane tak cukur gundul ndara katon. Kumise katon uwan cukur bae sing ora katon ya. Padahal iku sebagai peringatan kula panjenengan. Mripate sing asale awas saiki kacamatanan. Kupinge sing asale kerungunan saiki budeg. Awake ya Allah rasane pirang-pirang, ana rasa encok, ana rasa asam urat.
anak boyoke merengkel karo merengkel. Apa men untune pada copot, pipine kempot, watrunge ngukluk. Iya, ayo ke ya. Bener apa ora? Ternyata nasinya sudah di depan Anda. Oleh karena itu, supaya tidak terganggu dalam makan memakan, kami kira cukup sekian saja. Pesene tuan rumah kon langsung donga. Ya wis ora apa-apa. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wali qadhi hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu Suratul Mustaqim Suratul Ladzina an'amta 'alaihim waladdallin Khusun ila hadrati Baba Haji Tun Nasr. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa tahmadu. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu dawdan min riyadil jinan wa la tadribu khufratan min khufari niran. Lahul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Suratul Mustaqim Suratul Ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah bil alamin hamdan yufi fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli Muhammad ibn Abdillah syafil ilal munfarijil kurub warsabalih mansub. Allahumma shalli Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqal ladhim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li syiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Ngapunten ingkang kathah ingkang saged kula atur kados mekaten wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina Muhammad salatan turhibu wa tunashitu wa tuhammisu bil jihadiyya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu bil jihadiyya wa ilahi dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Siapa kita? Ini